Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, ya, boleh? Seperti biasa, ngacung jempolnya sebentar, boleh? Iya, gerakkan jempolnya sebentar, boleh? Teman-teman di YouTube juga boleh? Sebentar. Di YouTube jempolnya banyak, nggak apa-apa. Karena pakai digital ya, jadi jempolnya dikasih 10 aja nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman melihat ya bagaimana burung bisa terbang, kalau melihat ikan bisa berenang ya, itu adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang fitrah ya, memang bawaan, memang default ya. Makanya muncul pepatah, jangan ngajari ikan berenang, jangan ngajari burung terbang gitu kan. Nah, sebenarnya muslim juga punya seperti itu. Apa itu? Tentang perniagaan ya. Jadi harusnya muslim itu nggak perlu diajarin lagi udah. Emang udah nature-nya, sudah fitrahnya gitu. Ya. Sulit kita mencari contohnya ya yang justru sebaliknya. Ya, yang ada malah memang perniagaan. Yang ada bisnis, dagang gitu. Kalau kita cari contoh sebaliknya sulit gitu. Dan memang ini ciri khasnya nabi kita. Ya, memang dagang. Benar beliau pernah menjadi pemimpin militer. Benar beliau pernah menjadi penggembala. Tapi kalau dagang itu memang 25 tahun paling lama. Ya, jadi memang profesi ini dikenal di luar itu. Ya. Dan ini juga ujian bagi Nabi. Karena apa? Orang saat itu nggak suka ya, katanya Rasul, katanya utusan Tuhan, tapi kok dagang gitu. Ya, jadi mereka berpikir sama nih kayak kita sekarang nih. Jadi kalau yang namanya utusan Tuhan itu ya nggak usah dagang. Jadi ya mungkin di rumah ibadah atau apa. Ya, ini kisah saya dapat dari Gus Baha. Ya, jadi kenapa kenabian Nabi itu disanggah oleh sebagian orang, mereka nggak suka lihat Nabi itu jalan-jalan di pasar, gitu ya. Sebelumnya pernah dagang, ya pernah juga jadi mitra dagang, ya kan sebagian pernah jadi mitra dagang Nabi juga gitu. Nah ini juga yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, ya bagaimana ini ujian bagi Nabi gitu ya, karena Nabi sebelumnya tidak ada yang terkenal seperti itu, ya. Sebelumnya kan nabi-nabi itu banyak yang penggembala, tidak kelihatan, tidak kesorot publik, ya, tahu-tahu muncul di tengah masyarakat. Nah itu bagi sebagian orang lebih masuk akal. Ketimbang ya memang dia ini berada di pasar gitu, dia keluar masuk pasar, gitu kan, bawa barang dagangan. Dan aku pernah jadi mitranya dia. Lah tahu-tahu sekarang ngaku jadi nabi gimana coba? Ya ini yang agak sulit diterima bagi masyarakat saat itu. Sama lah mungkin kita punya teman, ya kan, teman main dulu, teman nongkrong, ya sempat ngaco-ngaco juga. Tahu-tahu sekarang jadi ustadz misalnya, kita nggak terima gitu kan. Padahal kan bisa aja jadi ustadz, apa masalahnya gitu kan. Nah tapi kayak itulah kita cara pikir kita gitu. Nah muslim memang defaultnya sebenarnya seorang pengusaha, seorang pedagang. Ya, bahasa-bahasa yang Allah pilih untuk kita pun juga bahasa perniagaan. Maukah engkau aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan? Ya, setelah sholat bertebaran di buka bumi, ya disuruh kita juga seperti itu, ya kan. Nah zakat pun juga berbasis perdagangan awalnya, ya. Awal-awal tuh nggak ada yang namanya zakat profesi, nggak ada. Cari tuh kalau ada di zaman Nabi, nggak ada. Ya. Jadi memang defaultnya kita, istilah saya ini adalah DNA, ya DNA seorang Muslim. Ya. Jadi ini sudah DNA ya seorang Muslim. Ya, yang namanya burung tidak usah diajari terbang, yang namanya ikan tidak usah diajari berenang, sudah default, udah otomatis gitu loh. Ngabisin waktu aja kita. Nah, tapi karena kita udah ketertinggalan sekian lama, sekian abad bahkan gitu ya, sampai kita nggak ngerti lagi. Seolah-olah sekarang nih stereotype ini akhirnya terbalik. DNA ini sekarang terbalik gitu. Kita melihat bagaimana teman-teman kita yang Chinese gitu ya, non Muslim gitu kan, mereka lah yang dagang. Sekarang nih toko-toko pada kosong semua. Kenapa? Mereka hari raya sekarang gitu. Padahal kalau kita lihat silsilahnya, sejarahnya nggak seperti itu. Ya, Buddha bukan pedagang, Konghucu bukan pedagang. Ya, nah kita justru yang aslinya itu dagang gitu. Kebalik ini, ya fitrah yang tertukar, gitu, ya kan? Nah tentu tidak salah mereka dagang, itu haknya mereka. Yang salah itu ya kita, gitu. Kenapa mau ketinggalan, gitu? Ya, dan begitu nanti lihat orang lain kaya malah marah-marah. Lah, ente dikasih kesempatan kaya nggak mau, ente dikasih kesempatan dagang nggak mau, gimana ceritanya coba? Ya, nah, ini yang mesti kita pahami sama-sama, ya, yang mesti kita pahami sama-sama. Ya, saya ngomong ini dulu ya sekitar 12 tahun yang lalu. Wah, itu banyak orang yang bantah saya, banyak marah-marah saya dan hampir semuanya muslim. Ya. Jadi mereka pun nggak terima. Padahal itu fitrahnya dia. Ya, fitrahnya dia coba. Ya.
Jadi ada ikan misalnya ya, saya ingatkan kembali ya untuk kembali berenang gitu. Misalnya ikannya cuma baring-baring gitu-gitu kan, dia nggak mau berenang gitu. Saya ingatin tuh ikan misalnya, ayo berenang gitu ya, kita balikin ke air, kita dorong dia biar berenang ya. Ikannya malah nggak mau. Ya, nah ini yang saya alami dulu ya sekitar 12 tahun yang lalu. Ketika saya awal-awal mengingatkan Muslim untuk dagang ya, untuk menguasai harta. Jadi Islam itu yang saya lihat ada terjadi semacam paradoks ya, tapi tanda petik paradoksnya. Kayaknya kontra gitu, kayaknya kontra, tapi sebenarnya nggak kontra ya. Tapi kalau kita lihat sekilas kayaknya gitu. Contoh di di macam-macam dalil disampaikan bahwa pasar itu memang tempat maksiat ya, rawan maksiat, tempat tipu-tipu ya, tempat yang rendah gitu. Dikasih tahu itu memang hadisnya ada kan. Makanya kalau kita lihat di Tower Zamzam ya, dekat depan Masjidil Haram itu ada doanya kan. Doa Rasulullah bagaimana masuk pasar. Karena pasar itu banyak setannya. Ini hadis ini. Ya, pasar itu banyak setannya. Ya. Benar ya Mas Ahmad ya? Ini yang saya sebut ini hadis ya, benar ya Mas Ahmad ya? Iya, Mas. Nah, tuh. Santri yang jawab. Ya. Nah, tapi kita justru disuruh menguasai pasar. Karena apa? Ini kan memang tempat rawan nih. Kalau orang lain yang menguasai lebih kacau. Ya, lebih ngaco. Lebih baik siapa? Ya kita yang menguasai. Mudah-mudahan nggak ngaco. Gitu. Sama juga dunia. Banyak banget kan ayat ya, hadis yang kayaknya memang ngentengin dunia. Satu isi dunia ini dengan satu lembar sayap nyamuk ya, kurang lebih aja tuh digituin kan. Jadi satu dunia nih yang kita kejar-kejar ini, ya itu cuma satu lembar sayap nyamuk doang. Dia rendahin coba. Ya. Terus juga bagaimana kayak pernah juga diumpamakan dengan bangkai gitu kan. Nah, kalau semata-mata dunia, tapi kalau dunia menjadi alat untuk ke akhirat ya, itu insya Allah akan jadinya kebaikan ya. Justru kita disuruh menguasai dunia ya. Jadi ayatnya juga ada bahwa kita yang diminta sama Allah gitu ya, agar menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita yang diminta untuk mengelola isi bumi ini. Yang Allah sukai bumi ini dipusakai. Ini ayat ya, dipusakai oleh orang-orang beriman. Ya, alhamdulillah guru kita sudah hadir semua ya. Mas Hasan sudah hadir? Hasan sudah hadir? Sudah, Mas. Oke. Gus Miftah sudah hadir ya, setahu saya ya? Sudah, dari awal, Masya Allah. Masya Allah. Maaf, nggak kelihatan, saya pakai handphone ya soalnya. Assalamualaikum, Gus Miftah. Waalaikumsalam Mas Ibo. Woi, sehat Gus? Alhamdulillah, harus selalu sehat insya Allah. Siap. Saya sapa Al Hasan dulu ya. Oke, Al Hasan sudah hadir? Hasan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Woi, gimana Hasan, kabarnya sehat? Boleh ditampilkan ke layar Hasannya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Lagi di mana nih? Di Lombok atau Jakarta? Lagi di Lombok, kebetulan lagi di Lombok. Ya, alhamdulillah ya. Jadi qadarullah ya, kita bisa bertemu orang Lombok gitu ya. Saya ada sekitar 20 kali itu ya ke Lombok ya. Jadi saking senangnya Lombok ya, saya trip ke sana dan ngajak mitra ke sana, ngajak keluarga ke sana gitu ya. Makanya ya alhamdulillah pantai Pink 1 2 3 ya kita ada beberapa kali. Masya Allah, juga sampai air terjun yang kan ada air terjun 1, air terjun 2 tuh yang lebih jauh lagi juga udah saya kunjungi ya. Terus ada juga masjid tua umurnya 400 tahun ya. Bahkan di sana saya temukan ini menarik nih. Ada ada pura tapi di tengahnya itu ada musola, ada tempat sholat. Ya, jadi ini zaman dulu ternyata memang kerajaan memang kerajaan Hindu gitu. Tapi salah satu istrinya Muslim, ya. Nah, zaman dulu, jangan ditiru zaman sekarang ya. Nah, akhirnya istrinya ini minta tempat sholat ya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada musola gitu ya. Itu saya sampai datengin walaupun cuma sekarang mungkin tidak terlihat secara utuh gitu. Saya kunjungi pantai Sekotong juga sama istri waktu itu ya, terus juga ya macam-macam pantai lah ya, itu banyak banget di Lombok nggak habis-habis ya. Bahkan saya waktu itu merekomendasikan pada Dr. Zakir Naik ya untuk ke Lombok. Jadi awalnya perjalanan diatur sama tim itu ke Bali ya, gara-gara saya ngomong gini akhirnya belok ke Lombok. Ya.
Jadi alhamdulillah ini kenangan kita banyak yang baik-baik tentang Lombok ya, dan kita juga banyak trip dengan mitra-mitra ke Lombok. Nah ini Hasan, saya pengen sampaikan, ini adalah kalau dilihat di layar ya, yang di Zoom ini ya, ada juga yang tidak kelihatan di YouTube ya, itu adalah mitra-mitra BP ya. Jadi sebenarnya ini adalah mitra-mitranya Syekh Ali juga almarhum gitu. Ya jadi sebenarnya Hasan datang di sini sampai di sini sebenarnya ya bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing juga gitu. Ya ini kita keluarga besar semua insya Allah. Ya ada yang keluarga besar langsung, maksudnya gini, yang memang mitranya Syekh Ali ada, tapi ada juga yang mitra secara umum ya. Tapi yang jelas kita semua juga berjuang ya. Semuanya berjuang ya, bahkan juga kita berusaha mensupport pol-polan untuk yayasan Syekh Al Jabir ya almarhum. Menurut saya ini sebuah kebaikan besar, harus kita iniin. Sekarang apa kegiatan Hasan? Alhamdulillah sekarang ya masih belum ada, mau kursus bahasa Arab dulu, perbaiki bahasa Arab, hafalan, bacaan, buat insya Allah tes lanjut ke Madinah insya Allah. Alhamdulillah. Kapan rencana berangkat ke Madinah? Insya Allah Desember akhir tahun ya, Desember tahun ini. Ya. Nanti kursus bahasa Arab di mana? Mau di Lombok atau di Jakarta? Nah itu yang masih mikir sekarang, masih cari guru di sini. Kalau cocok ya mungkin di sini, kalau belum cocok bisa cari nanti ke Jakarta. Ya, alhamdulillah. Nah kan Al Hasan udah nyoba-nyoba nih BP kan, gimana tanggapannya? Kita pengen tahu nih, teman-teman pengen Masya Allah dengar. tiap pagi subuh sebelum ke masjid minum BP dulu, Masya Allah. Lebih segar juga, jadi lebih semangat juga beraktivitas. Terus kalau secara bisnisnya gimana, Al Hasan? Alhamdulillah. Banyak banget, terutama yang DM, padahal udah dikasih nomor admin, cuman masih banyak Masya Allah yang nanya apa keunggulan dari BP ini. Setiap hari balas-balasin DM itu tentang orang-orang yang nanyain tentang BP. Ya, alhamdulillah ya, rezeki ya. Oke, Al Hasan, saya ini ya, kita sapa lagi guru kita ya, Gus Miftah, boleh ya? Gus Miftah, Masya Allah. Oke, saya balik lagi nih ke Gus Miftah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Mas Ipo, semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gus, izin saya menyampaikan tentang teman-teman di sini ya. Jadi hanya sebagian masuk di Zoom karena Zoom ini rawan-rawan goyang soalnya. Jadi sebagian besar itu di YouTube ya, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan semangat kami. Dan di YouTube-nya ada berapa sekarang, Mbak Ayu? Ada berapa? 2.400. Ada 2.400. 2.400, alhamdulillah ya. Ini mitra semua. Biasanya kami menyapa dengan mitra BP ya. Jadi mereka-mereka ini setara dengan saya. Jadi kita memang bermitra setara, bukan atas bawah gitu ya, tapi memang setara. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai juga di luar negeri. Walaupun namanya bisnis, tapi insya Allah kita berusaha mengantarkan teman-teman agar dekat sama 3A ya. A yang pertama Allah dan Rasul, A yang kedua adalah anak dan keluarga, A yang ketiga adalah amal jariah. Ya, makanya kami ada meeting jam 3 pagi ya, itu peserta bisa 3.000 sampai 4.000 mitra semua ya. Terus juga kami bersama almarhum Syekh Ali kemarin bikin MTQ juga November ya, peserta 1.000-an. Kemudian di Desember bikin Hafiz Cilik ya, itu juga peserta 1.000 lebih ya dari kalangan mitra semua. Dan bulan ini kami mengadakan lomba azan ya, lomba azan ini lagi berjalan pengumpulan datanya ya. Dan kajian seperti ini kami rutin adakan minimal 2 kali seminggu, 2 kali sepekan ya. Dari Ustadz Subki kemarin hari Rabu ya, Ustadz Subki ya, minggu depan itu ada Ustadz Benri, sebelumnya juga ada Ustadz Wijayanto, ada AA Gim ya, pernah juga waktu itu Ustadz EM berapa kali ya, dan seterusnya. Sudah ya, alhamdulillah sudah puluhan yang ini Ustadz dan ulama yang hadir. Nah, mungkin Gus Miftah kalau ingat waktu itu kita ketemu di rumah Mbak Putri. Mas Mumtaz Rais ya, Mas Ipo. Iya. Itu pertemuan kita pertama ya, walaupun singkat gitu ya, belum ini banget.
Mungkin itu dari saya, Gus. Teman-teman udah nggak sabar ya. Kalau saya ngomong terus nanti saya diprotes ntar. Tafadhol, Gus. Matur nuwun Mas Ipo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita mulai, mumpung ini hari Jumat, sama-sama kita membaca suratul Fatihah untuk guru kita Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di derajat yang mulia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrati Syekh Ali Jabir. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Mas Ipo dan segenap mitra BP yang sangat saya hormati. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui acara ini. Sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Saya sebenarnya mendengar pertama kali bisnis Mas Ipo ini dari guru saya, Ustadz Yusuf Mansur. Sudah sekian tahun yang lalu. Kebetulan saya cukup intensif komunikasi dengan Ustadz Yusuf Mansur, karena kebetulan inisial kita hampir sama. Kalau orang manggil Ustadz Yusuf Mansur itu inisialnya UGM, nah saya dipanggil sama teman-teman tuh UGM. Saya nggak tahu UGM itu Ustadz Gus Miftah atau Ustadz Gondrong Mambu, saya nggak tahu. Maka kemarin ketika Mas Askandar sama Mas Hasan mendatangi lokasi syuting saya dan menyampaikan bahwa ini adalah merupakan salah satu perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh Syekh Ali, saya langsung respon karena di akhir hidup Syekh Ali kebetulan saya sangat intensif komunikasi dengan beliau, terutama setelah kejadian di Lampung itu, di Lampung. Yang gara-gara itu kemudian beberapa kali beliau mendatangi acara saya baik di podcast maupun di acara TV. Maka begitu Mas Hasan, insya Allah ini calon suaminya Wirda ini, kata Ustadz Yusuf Mansur ya. Amin. Tapi kemarin Mas Ipo, saya bilang sama si Hasan, gimana Hasan Wirda? Hasan jawab, insya Allah. Wah, ternyata Hasan berharap juga ternyata. Yes, mudah-mudahan si Hasan lah mendapatkan yang terbaik. Amin. Nah, mitra BP, ini saya pikir temanya sangat luar biasa sekali, berkah dalam perniagaan. Kita bersyukur barangkali ada satu wahana atau tempat bisnis yang saya pikir luar biasa yang digagas oleh Mas Ipo ini. Yang saya mengatakan, gara-gara bisnis yang dibuat oleh Mas Ipo ini saya punya quote, kerja itu tidak harus ngantor, tapi juga bisa pakai kolor. Ya, nggak harus ngantor, bisa pakai kolor selesai di rumah hanya dengan cara seperti ini. Maka saya bersyukur sekali. Maka akan saya awali kajian kita dengan surat Al-Baqarah ayat 21-22. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 21 Al-Baqarah ini adalah perintah untuk ibadah. Kenapa kita harus ibadah? Ya tidak hanya kita, wal ladzina min qablikum, termasuk orang-orang sebelum kamu, kata Allah, sudah diperintahkan untuk beribadah. Karena pada dasarnya manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini adalah ayat ubudiyah. Kemudian dilanjutkan di ayat 22 secara singkat, alladzi ja'alakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala tas'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Teman-teman mitra BP. Karena itulah
Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, dari dua ayat ini secara spesifik saya gambarkan, gunakan malammu untuk berinteraksi dengan Khalik dan jadikan siangmu untuk berinteraksi dengan makhluk. Saya ulangi, jadikan malammu untuk berinteraksi dengan Sang Al-Khalik dan jadikan siangmu untuk berinteraksi dengan makhluk. Artinya apa? Ada dua sisi yang kemudian harus kita pahami. Satu sisi ubudiyah, yaitu sisi ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sisi muamalah. Nah, sisi muamalah ini salah satunya adalah perdagangan, bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Makanya di kala pandemi seperti ini, sebenarnya bisnis yang seperti Mitra BP lakukan, ini adalah salah satu solusi. Daripada kemudian kita memperbanyak mengeluh di mana-mana, saya ketemu teman-teman mengeluh gitu. Dari awal pandemi selalu mengedepankan mengeluh. Padahal saya selalu berpesan, kesedihan itu akan membesar ketika diomongkan. Kesedihan itu akan mengecil ketika dirahasiakan dan akan membesar ketika diomongkan. Ya. Semakin kita ngomong tentang kesedihan kita, ya itu akan menjadi besar. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kamu senang, ngomong. Kalau kamu susah, diam. Jadi wa amma bi nikmati rabbika hadis, ya. Kalau kemudian kita menerima nikmat besar, ngomong ayo. Tapi kalau susah, diam. Lah, kalau kita ini kan sebaliknya. Kalau seneng, diam. Kalau susah, ngomong. Biasanya sih nggak ngomong, Mas Ibu, cuma nyindir. Gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah sehat. Tapi istri saya di rumah sakit. Yang nanya siapa? Ngomong duluan itu. Jadi inilah kemudian saya sampaikan, apa yang kalian lakukan hari ini dengan bisnis ini solusi. Walaupun tidak mudah. Ya, walaupun tidak mudah. Nah, sisi ubudiyah ini kemudian sebagai pondasi kita untuk bermuamalah di siang harinya. Makanya harus ada keseimbangan antara ubudiyah dengan muamalah. Dengan muamalah. Karena sisi ubudiyah akan mengajarkan kita keikhlasan ketika kita bermuamalah. Maka saya selalu mengatakan, bekerjalah secara keras, bekerjalah secara cerdas, dan bekerjalah secara ikhlas. Bekerja secara keras akan membuatmu bertahan hidup. Bekerja secara cerdas akan membuatmu menikmati hidup. Dan bekerja secara ikhlas akan membuatmu mensyukuri hidup. Jadi di situ. Nah, BP ini, kalau tadi melihat sekilas yang disampaikan Mas Ipo, jelas mengajarkan kita bekerja keras. Jam 2 malam, jam 3 malam sudah bangun. Gitu kan. Walaupun niatnya katakanlah, jadi kalau saya jam 2 malam bangun itu jangan diniati meeting, tapi diniati qiyamul lail. Lah bonusnya meeting. Nah, jadi begitu bangun sudah berpahala dia. Karena wa minal laili fatahajjat. Nah, kenapa kamu jam 2 malam dikumpulkan Mas Ipo qiyamul lail? Bonusnya apa? Meeting. Nah, bonusnya apa? Tambah cerdas. Gitu kan. Apalagi kalau kalian Mitra BP ketemu langsung dengan ahlinya bisnis ini. Mas Ipo, kan dikatakan an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Wah, makanya langsung saja pandang Mas Ipo. Jangan pakai kacamata kayak saya. Saya ini pakai kacamata ya, karena kalau pakai kaca lemari berat kan. Jadi apa namanya? Ini diajarkan gitu. Diajarkan. Pondasi malam supaya kita bekerja lebih cerdas dan kemudian bekerja lebih ikhlas. Maka daripada kemudian mengedepankan mengeluh, ini ada solusi. Dan siapapun tentunya kan bisa bergabung. Siapapun bisa bergabung menjadi member ini. Selama ada kemauan. Maka saya mengatakan, memang hidup di dunia ini tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Saya ulangi, hidup di dunia ini tidak semudah membolak-balikkan tangan. Tapi dengan tangan, kita bisa membolak-balikkan dunia. Nah, kalau kemudian jam 2 malam, jam 3 malam Anda dibangunkan sama Mas Ipo, oh berat banget. Loh. Gampang saja kok sebenarnya motivasinya itu. Kalau hari ini ada orang yang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka suatu saat kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Saya selalu memotivasi santri-santri saya dengan mengatakan apa? Kalau hari ini ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Lah, ini kemudian saya pahami bagaimana kemudian seorang Muhammad itu adalah role model yang mengajarkan mimpi besar kepada kita. Maka kalau tadi Mas Ipo bilang,
dengan segala konsekuensinya Kanjeng Nabi pernah menjadi apapun. Maka dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satu-satunya uswah yang bisa menjadi role model paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Maka saya pernah matur sama Syekh Ali ketika di podcastnya Mas Dedi itu, Syekh, mohon dikoreksi kalau saya salah. Apa Gus? Saya selalu mengatakan begini, Syekh. Kiai itu, ustadz itu tidak untuk dicontoh. Wallah, kiai ustadz itu tidak untuk dicontoh. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tugas ustadz, tugas kiai itu tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Nabi. Karena kalau ustadz itu tidak sempurna Muhammad sebagai role model. Sementara Nabi Muhammad, you mau lihat apa? Nabi Muhammad mau menjadi pengembala, kita bisa lihat uswahnya ada. Mau menjadi petani, uswahnya dicontohkan Nabi Muhammad, ya kan? Mau jadi pedagang, jelas. Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya, walaupun berbanyak versi, ada yang mengatakan 20 ekor unta. Satu unta 20 juta berarti berapa itu Mas Ibu? 400 juta saat itu mas kawinnya Kanjeng Nabi kepada Siti Khadijah, 400 ekor unta. 400 juta. Sama dengan 20 ekor unta. Sama dulu saya menikah istri saya, 20 ekor kutu. 20 ekor unta nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mau menjadi pemimpin ada contoh Muhammad. Bahkan mohon maaf, mau jadi orang kaya, Nabi Muhammad pernah kaya. Mau jadi orang miskin, Nabi Muhammad juga pernah miskin. Pernah miskin. Jadi ini role model yang begitu komplit dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa satu riwayat Rasulullah pernah mengajarkan doa begini, Allah maj'alni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Karena Rasulullah pernah kaya. Pernah kaya. Lah kalau kita hari ini nggak usah berdoa itu, sudah miskin beneran, nggak usah pakai doa itu. Kalau Nabi Muhammad berdoa itu kan memang beliau kaya. Beliau kaya. Nah, makanya kalau hari ini kita cari role model atau cari kawan-kawan muslim yang pengen berbisnis, ya gampang saja. Kita contoh Rasulullah dari dulu kita udah ngajari perihal utama modal berbisnis itu apa saja. Jadi kawan-kawan begini, ada 4 sifat keren yang selalu kita pelajari dari Muhammad. Sifat keren dari Muhammad itu apa? Yang pertama, sidik. Sidik itu artinya apa? Jujur. Lah, modal perdagangan atau niaga berkah yang pertama itu harus mengedepankan kejujuran. Tadi kenapa Mas Ipo mengatakan tempat yang paling jelek adalah pasar? Ya karena di sana banyak orang tidak jujur. Orang jualan buah, luarannya indah dibungkus dengan plastik, dalamnya bosok. Orang ngurangi timbangan, macam-macam. Tawar-menawar kadang-kadang pakai arus dengan ribah dan lain sebagainya. Artinya, kenapa kemudian dikatakan tempat terbaik masjid, tempat terjelek adalah pasar? Karena faktor-faktor itu. Maka kalau kita mencontoh Rasulullah, yang pertama sidik, jujur. Kita belajar bahwa modal utama jadi sukses dunia akhirat itu harus jujur. Nah, jujur. Kemudian yang kedua, sifat dari Muhammad itu apa? Amanah, terpercaya. Percaya. Ini yang bawah bisa percaya dengan yang atas bisa percaya dengan bawah, saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ta'awun itu artinya saling menolong, bukan hanya satu pihak yang ditolong. Itu namanya ta'awun. Amanah, terpercaya. Ini adalah cikal bakal personal brand. Ya kan? Maka kalau kita semuanya pengen sukses, saya yakin kok kenapa hari ini kita melihat Mas Ipo seperti ini, ya karena barangkali amanah. Maka bisa membuat jaringan se-Indonesia yang begitu luar biasa yang saya dengar dari Ustadz Yusuf Mansur. Karena amanah ini harus menjadi brand personal. Harus ada trust. Kan itu. Jadi kalau kemudian kita amanah, terpercaya, cikal bakal personalnya brand dipercaya, maka harus ada trust. Baru kemudian orang akan beli. Kenapa saya beli produknya Ipo Santoso? Wah, namanya aja Ipo Red. Yang red hanya Ipo kan. Orang terpercaya sudah. Jadi amanah. Kemudian yang ketiga adalah tablik. Tablik itu artinya apa? Orang barangkali tablik hari ini cuma mengartikan menyampaikan. Padahal ada bahasa yang lebih diksi kata yang lebih menarik daripada menyampaikan. Tablik itu artinya apa? Komunikatif. Tablik itu artinya komunikatif. Nah, kalau soal ini jangan ditanya lagi. Orang bernegosiasi, berpromosi itu berasal dari mana? Dari tablik. Dari tablik. Saya sering ditanya sama teman-teman wartawan ketika saya dulu berada di Belanda itu, saya dikejar sama BBC London.
Apa salah satu kesuksesan Gus Miftah ketika berbicara di hadapan anak klub malam, di hadapan anak lokalisasi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan cara tabligh komunikatif. Kan Rasulullah mengatakan khatibun nas biqadri uqulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Maka saya berbicara di pondok pesantren, saya diundang di perguruan tinggi, sama saya di lokalisasi. Hadisnya bisa sama, tetapi metodologi penyampaiannya itu yang berbeda. Contoh begini, ketika anak malam yang suka mabuk bertanya sama saya, Gus Miftah, kata Rasulullah, orang yang mabuk itu sholatnya tidak diterima 40 hari. Bagaimana dengan kamu? Hadisnya dipakai tetap sama, tapi jawaban saya apa? Ya benar, orang yang mabuk sholatnya tidak akan diterima oleh Allah 40 hari. Tapi mohon maaf, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau kalian nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Maka walaupun mereka minum, ya mereka masih sholat. Soal diterima atau enggak, itu hak prerogatifnya Allah. Yang penting kewajiban saya ngajak kamu sholat. Sudah. Samanya anak-anak lokalisasi, mohon izin itu masih itu iuran. Hari korban itu, Gus Miftah kita mau ikut korban. Ini tapi mohon maaf, ini kan uang lokalisasi seperti kami. Apakah ini ada pahalanya? Jawaban saya simpel, mohon maaf Mbak, Gus Miftah bukan panitia pahala. Jadi mereka bisa menerima penjelasan kita walaupun tidak menyakiti mereka. Itu tabligh namanya. Nah, dalam dunia bisnis apalagi seperti di BP ini sangat diperlukan tabligh komunikatif sebagai modal utama untuk negosiasi dan promosi. Kemudian yang keempat adalah sifatnya Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan keberkahan hidupnya, sifatnya adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Inilah kunci untuk bisa terus survive, ya kan? Dan cycle up meski di masa sulit. Kudu kreatif, kudu inovatif. Apalagi di masa-masa seperti ini. Di masa-masa seperti ini, ya ini kan salah satu bentuk kreativitas yang bisa kita bangun. Ya. Kalau hanya sekedar mengeluh ya nggak akan, berarti dia nggak fatonah. Orang-orang yang mengedepankan mengeluh itu berarti dia nggak fatonah, dia nggak cerdas. Kayak kemarin saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, hanya tahun ini saya tidak liburan ke luar negeri gara-gara COVID. Terus biasanya tahun sebelumnya saya juga tidak keluar negeri. Kenapa? Karena nggak punya duit. Nah, sama aja itu. Fatonah. Nah, saya simpulkan, kalau disimpulkan begini, sidik itu branding, ya. Kemudian amanah itu marketing, tabligh itu promosi, fatonah itu inovasi. Inovasi. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian beliau bisa dipercaya oleh janda kaya seperti Khadijah untuk menjalankan niaganya? Kenapa? Karena Khadijah sangat percaya ketika perdagangannya langsung dibawakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di situ ada nilai keberkahan yang luar biasa. Nah, berkah itu dalam kamus Munjid, kamus terbesar bahasa Arab di Indonesia, kemudian ada lagi kamus Munawir dari Kerapia itu, berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Selalu bertambah setiap hari, up nilai-nilai kebaikan. Dan yang tadi dikatakan oleh Mas Ibu tadi ada sekian A itu adalah bagian dari keberkahan. Jadi itu barangkali sebagai pembukaan, saya lebih senang kalau kita ada dialog atau komunikasi. Satu hal yang mungkin barangkali sebelum saya akhiri segmen ini, saat semua pekerjaan terasa makin tidak menyenangkan, ingatlah di sana masih banyak cicilan. Kenapa laki-laki ini harus bekerja keras? Ya Mas, terutama kami yang jomblo-jomblo, tetaplah bekerja keras, bekerja cerdas. Kenapa? Karena biaya nikah itu mahal, apalagi kalau nanggap dangdutan. Mahal, Mas. Ingat, sukses itu melewati banyak proses, bukan banyak protes. Siap, Masya Allah. Gus, ini kita dialog nanya-nanya boleh Gus ya? Ya, sangat menyenangkan, harus komunikatif kata Nabi tadi itu. Harus tabligh. Ini saya nggak kedengaran suara orang ketawa ya. Kalau kedengaran mungkin ya Gus ikut ini juga ini ya. Karena 2.000 orang ketawa ya, ini ramai juga ini. Semoga semesta segera membaik Mas Ibu dan kita langsung bisa berjumpa secara langsung insya Allah. Siap. Ini Gus mau nanya, kan juga kita belajar ya sama Ustadz YM, sama guru-guru yang lain kan. Nah Ustadz YM ya, termasuk guru-guru yang lain, kadang-kadang saya juga ngomong juga, misalnya lagi lihat mobil, ya udah
sholawatin aja gitu, Hmm. ya kan. Terus juga ada masalah, ya udah kita zikirin aja ya. Terus pengen sesuatu, sedekah aja. Jadi kalau bahasa ulama sebagian mengatakan ya kita memakai amal-amal akhirat untuk something, untuk sesuatu yang dunia gitu. Nah ini menurut Gus gimana ya baiknya kita ini? Karena memang kalau duniawi ini kadang tuh kelakuan saya juga gitu kan. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi ketika kita sholat, ketika kita bangun malam, tahajud dan lain sebagainya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Ini saya pikir konsep yang sudah sangat ideal, sangat ideal. Jadi kita nggak ada masalah kok, menikmati hidup ini. Mas Ipo, saya lupa surat apa, ayat berapa, tapi saya masih hafal betul ayatnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim ila akhir ayat. Adalah seseorang itu mempunyai rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut ketika meninggalkan dzurriyyah yang lemah. Termasuk dzurriyyah yang lemah itu, mohon maaf, bukan hanya lemah ekonomi, tapi lemah agama dan psikologis. Orang kadang-kadang begini, meninggalkan banyak usaha, meninggalkan banyak uang, meninggalkan banyak warisan kepada ahli waris. Tetapi ahli warisnya ini tidak disiapkan psikologisnya, tidak disiapkan mentalnya, tidak disiapkan gaya hidupnya. Sehingga kemudian apa? Uang atau warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris ini ternyata justru menjadi bara api neraka bagi yang meninggalkan. Tapi kalau dengan pola-pola seperti ini, ada ngaji dan lain sebagainya, ahli waris kita syukur-syukur diajak ketika ada kajian seperti ini. Ketika mendapatkan warisan dari orang tuanya, ini akan menjadi apa? Akan menjadi wasilah surga bagi orang tuanya. Maka saya bilang, siapa bilang surga itu nggak bisa dibeli? Bisa. Makanya saya sepakat, uang itu harus dititipkan kepada orang yang soleh. Maka orang soleh itu sebenarnya harus kaya. Harus kaya. Nah, kalau bahasa Ustadz Yusuf Mansur ngomong sama saya itu kan, Ustadz Yusuf Mansur itu kan kalau bikin status itu keren-keren. Wirda itu kalau nulis nomor kontak bapaknya itu benar RI1. RI1. Itu bagian dari afirmasi sebenarnya kan. Afirmasi. Mas Ipo punya private jet, saya bilang, saya harus punya seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini nggak ada masalah. Apakah itu ada contoh umpamanya? Orang menghendaki sesuatu di Sulawati. Mas, Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga, fa'azallahu masyaitan, gara-gara satu pelanggaran yang dia lakukan, gara-gara kemakan huwak. Jadi Nabi Adam dan Hawa ini kan korban huwaknya iblis. Itu tadilah orang yang suka nyebar Nabi Adam itu sekali saja jadi korban huwak haram masuk surga. Apalagi kita yang suka nyebarin huwak, itu pasti nggak boleh masuk surga. Gara-gara diprovokasi oleh si iblis, di surga itu kan semua peraturannya boleh. Jadi ujian itu begini. Saya ulangi dikit aja agak dari awal. Ujian itu bertahap. Nabi Adam masuk surga, diuji. Ujiannya apa? Karena jomblo, kesepian. Maka hari ini kalau mitra BP ngomong, saya jomblo bahagia, berarti kamu abnormal. Nabi Adam di surga apa-apa boleh aja masih kesepian kok. Masa kamu di dunia jomblo merasa bahagia, itu berarti kamu abnormal. Ya yakinlah. Tapi saya yakin jomblo itu setia dengan kesendiriannya. Ini masih banyak anak buahnya masih punya jomblo ini. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan. Nabi Adam akhirnya dikasih pasangan. Pasangannya siapa? Hawa. Lah, di surga itu kan apa-apa boleh. Ya nggak boleh cuma satu. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Itu peraturannya. Rule-nya cuma itu tok. Kamu nggak boleh mendekati pohon ini. Iblis datang. Hawa, kamu tahu nggak? Kenapa pohon ini nggak boleh dimakan? Karena buahnya yang paling enak. Lah, Hawa percaya itu. Hawa percaya. Akhirnya kemudian Hawa memprovokasi si Adam, ngerayu lah, bukan provokasi, ngerayu si Adam. Kalau bahasanya Gus Baha itu Adam itu percaya kenapa? Karena iblis membawa nama Tuhan. Nah, ini jare gini, kata Tuhan. Maka Adam percaya. Lah gara-gara ini kemudian apa? Diambil buahnya, dimakan. Kemudian Allah murka, fa'azallahuma syaiton. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa, maka kemudian Adam dan Hawa dibuang. Nabi Adam dibuang ke barat, ada satu versi mengatakan di Mesopotamia, Siti Hawa ke timur di negara namanya India. Ini loh Mbak Ayu Aida, kenapa cewek itu kalau diajak makan sama suaminya,
Dek, makan di mana? Jawabannya pasti satu, terserah. Mas Ibu kalau ngajak istri, diajak makan, kamu makan apa? Terserah. Kenapa istri itu kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena cewek punya pengalaman salah milih makanan. Nah, di surga semuanya boleh kok malah milih buah huldi. Makanya cewek hari ini kalau diajak makan jawabannya pasti terserah. Karena salah milih makanan, pernah punya pengalaman. Akhirnya apa? 200 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan berpisah. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan 300 tahun. Setiap kali berdoa, ya Allah ya Tuhan, pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Dan ternyata selalu ditolak oleh Allah. Sampai satu ketika setelah sekian ratus tahun, Nabi Adam itu teringat di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam kemudian berdoa. Ini kalau ditulis di pintu surga, pasti bukan orang main-main. Maka Nabi Adam kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab oleh Allah, Adam selamat, SMS Anda diterima. Nah, kalau Mas Ipo, saya, dan semuanya lihat barang bagus, ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan Muhammad, saya pengen beli barang itu. Kan sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi memang kemudian di sini harus dibutuhkan manajemen hati yang luar biasa kalau bahasanya AA. Bagaimana kemudian kita berharap dunia tanpa kemudian membuat kita jatuh cinta dengan dunia. Bahasa saya boleh punya tapi tidak boleh cinta. Boleh memiliki tapi tidak boleh untuk mencintai. Mobil tempatnya hanya di garasi bukan di hati, sehingga kalau mobilnya ditabrak sama orang yang rusaknya mobilnya, hatinya tidak ikut-ikutan rusak. Maka di situ kemudian dibutuhkan sifat yang namanya zuhud. Zuhud itu boleh cinta, boleh punya tapi tidak boleh cinta. Kalau ada orang mengatakan zuhud itu tarkut dunia li ajil akhirah, mengejar dunia, mengejar akhirat meninggalkan dunia, itu salah. Salah. Maka bahasa yang disampaikan Mas Ipo tadi, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama kita bisa memanage niat kita. Barangkali begitu Mas Ipo, nggih. Ya. Ini ada yang mau nanya. Coba Kak Dias. Silahkan, Bu Husna juga silahkan. Mbak Ayu juga. Tadi ada kata-kata itu. Silahkan. Ya, saya. Assalamualaikum, Gus Miftah. Saya Ayu Aida. Udah banyak tampar-tampar ini dari tadi. Tentang jomblo-jomblo. Jangan sampai meninggal dalam keadaan jomblo mengenaskan. Masya Allah. Ini saya di masjidnya Gus Miftah loh. Oh, maka tadi saya mikir, kok itu kok kayak kubah masjid saya. Tuh kan, nggak tahu. Makanya ini tadi doain nih, ya Allah semoga jangan meninggal dalam keadaan jomblo ya. Doain ya Gus Miftah. Jomblo-jomblonya Mbak Ayu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ya Allah. Ya Allah, Gus doain yang baik-baik dong. Ya, saya doakan insya Allah. Ya, ini Ayu mau nanya Gus Miftah. Berkaitan dengan tadi cerita tentang Adam, tentang Hawa, apalagi kita juga manusia-manusia era sekarang nih ya, dalam berproses tuh kadang-kadang suka di tengah-tengah itu kita sudah komitmen, tapi di tengah dalam proses itu kadang-kadang kita dapat ujian nih. Nah, tipsnya gimana untuk menjaga niat kita yang punya komitmen, niat kita udah baik, udah lurus, ternyata di tengah-tengah itu kita dapat ujian dan godaan. Tips-tips apa nih agar niat kita terjaga dengan baik? Gitu, Gus Miftah. Terima kasih. Mbak Ayu, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Gus. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Amin. Jadi saya meyakini begini, manusia itu diciptakan pasti berpasang-pasang. Lah, kewajiban kita itu ya ikhtiar saja. Samanya begini, kalau kita konsep dagang ya. Saya sering bilang begini, Gus, kalau saya buka warung, nanti gimana kalau sepi? Kewajibanmu itu buka warung. Yang mendatangkan tamu siapa? Allah. Sudah. Jadi kewajiban kita itu ya jualan propolis. Yang mendatangkan orang untuk membeli kita siapa? Allah. Jangankan sesuatu yang halal. Yang haram saja masih dikasih oleh Allah. Saya bilang begini sama anak level malam. Bagaimana kemudian Allah nggak sayang sama kalian? Yang kalian lakukan ini salah. Yang kalian lakukan ini maksiat. Minum. Ya, berhura-hura.
maksiat. Tapi ternyata apa? Allah masih mengutus tamu kepada kalian. Buktinya apa? Klub malam ini masih ada tamunya. Lah, yang haram saja masih dijamin kok sama Allah, apalagi yang halal. Makanya kewajiban kita buka warung saja. Buka, saya jualan propolis, tulis besar-besar, saya jualan ini. Yang mendatangkan tamu kepada kita siapa? Allah. Lah, keyakinan ini loh yang berat. Sama hanya ketika Mbak Ayu merasa jomblo tadi, ya sudah. Kita mempersiapkan diri saja. Ingat, Allah itu mengabulkan doa kita bukan ketika kita ingin, tetapi ketika kita siap. Saya ulangi ya. Allah akan mengabulkan doa kita ketika kita siap, bukan ketika kita ingin. Maka kalau dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan optimisme kepada kita. La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i mal ilhai fid du'a mujiban li'asika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa kita, menjadikan kita berputus asa. Kenapa? Wa huwa duminalaka al-ijabah. Karena dia Allah yang menjamin doa itu pasti dikabulkan. Bahaya, ketika kemudian minta sama Allah, perbaiki diri kita, buat wadahnya ini sebaik mungkin, minta sama Allah. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia suamiku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi, ya Allah. Ini mau mengingat saya Mas Ibu, ini sering saya ceritakan, karena saya suka dengan cerita ini. Saya punya jamaah di Surabaya, Mas, usianya 35 tahun. STMJ lah, sudah tua masih jomblo. Gitu. Akhirnya ibunya itu kan marah-marah sama dia. Marah-marah. Marahnya apa? Nah, kamu segera nikah. Lah, cowok ini, santri saya ini, nggak menikah, bukan karena nggak mau menikah. Ya karena memang nggak ada cewek yang mau dinikahi. Kenapa? Karena modalnya nggak punya, modelnya nggak masuk. Kan harus ada modal dan model. Kalau Mbak Ayu bergabung di BP ini kan insya Allah modalnya ada, modelnya masuk lah insya Allah. Ini modal-model udah nggak masuk. Akhirnya dia telepon saya. Bah gimana? Dia manggil saya Abah. Seperti santri yang lain. Wah ini gimana? Emang kenapa? Ibu udah minta saya nikah, tapi nggak ada yang mau sama saya. Udah, kamu ke pondok. Akhirnya waktu itu saya bacakan satu kalimat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari yang saya sampaikan apa? Mataya saromat telabun anta tolibu binar. Saya begini. Tidak, artinya begini Mas Ibu. Agak lupa saya. Tidak akan mudah sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada dirimu dan tidak ini ingat saja di. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu. Wala tayasaru matlabun anta talubu binafsika. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Ma tawaqqafa matlabun anta talubu birabbika, kata Ibnu Athaillah. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu. Wala tayasaru matlabun anta talubu binafsika. Dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Nah, hari ini kita itu gagal. Sering kali gagal kenapa? Karena lebih percaya dengan kemampuan kita dibandingkan percaya dengan kemampuan dari Allah. Maka kalau saya berdoa, ya Allah, saya manut jenengan mawon. Saya manut rencana jenengan mawon. Kenapa? Karena ketika saya membuat percaya dengan rencana saya, maut ya Allah. Akhirnya dia datang. Sudah, gimana Bah? Udah kamu minta sama Allah, saya kasih kamu PR, sholat tahajud 7 malam, sholat hajat 7 malam. Pulanglah dia ke Surabaya. Tiap malam dia berdoa, ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya, ya Allah. Kasar banget doanya. Sampai terakhir dia berdoa, ya Allah, saya mau menikah dengan ibu, dengan anak tetangga saya. Kalau anaknya nggak mau, ibunya juga nggak apa-apa, ya Allah. Janda soalnya. Terus doa lagi, ya Allah, saya mau nikah karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Karena saya menikah karena sunnah Rasulmu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Berdoa. Dengan siapapun ya Allah, yang penting cewek kata dia. Doanya sampai seperti itu, Mbak. Yang penting cewek, sudah. Ini doa udah mentok banget. Karena dia ingin membahagiakan orang tuanya. Begitu dia pulang subuh, qadarullah. Di tengah jalan itu pulang subuhan Mas Ibu, kakinya digigit sama ular. Delalah. Kebetulan ular yang menggigit ularnya cewek, jenis kelaminnya cewek. Maka dia marah-marah sama Allah. Orang Surabaya bahasa kasar seperti itulah, marah-marah dia. Saya tuh minta dikirim jodoh cewek. Kenapa engkau kirim ular cewek ya Tuhan?
Disinilah cerita itu kemudian dimulai. Dibawa ke rumah sakit, ketemu dengan suster cewek, Mas. Ya, makanya saya ingat firman Allah itu kan, wasa ang takrahu syai'a wa khairul lakum. Niscaya kamu akan membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kamu kan. Wasa ang tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Dan kamu akan mencintai sesuatu, padahal itu sebenarnya buruk bagi kamu. Yang kelihatannya baik justru buruk, yang buruk justru baik. Digigit ular kelihatannya buruk tapi baik. Ketemu dengan suster. Nah, ternyata sama-sama jomblo. Sama-sama jomblo. Beberapa hari di rumah sakit, akhirnya jatuh cinta. Susternya jatuh cinta sama santri saya jatuh cinta sama susternya. Nah, maka orang Jawa mengatakan apa? Waiting tresno jalaran songko. Bukan kulino, waiting tresno jalaran songko dicokot ulo. Gitu kan. Akhirnya beberapa hari di rumah sakit, lah yang cowok ini mau ngomong nggak berani. Karena merasa modalnya pas-pasan modalnya nggak masuk, yang cewek juga mau ngomong nggak berani. Kenapa? Masa cewek ngomong duluan? Nah, akhirnya di hari terakhir di rumah sakit di Surabaya itu kamarnya itu dikasih speaker Mas Ibu. Kalau kayak kita di kamar-kamar Mekah itulah langsung adzan bisa masuk itu kan. Tujuannya apa? Untuk diputar lagu-lagu yang membangkitkan semangat pasien untuk sembuh. Saya lupa rumah sakit apa itu. Itu. Lah, kebetulan hari itu lagu yang diputar itu lagunya Ida Laila. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyanyi. Begitu dia dengar lagu ini, langsung dia teriak, "Mbak, aku suka sama kamu." Susternya bilang, "Aku juga." Nikah. Di situ kenapa? Disitulah yang saya katakan. Allah Suaranya Ya, putus langsung ya? hilang. Sepertinya punya Gus Miftah. Ini ya, bentar. Coba Padahal ntar. saya di lokasi yang sama. Ya. Ini di arah mana, Mbak Ayu? Di itu Sleman, Mas. Di pondok pesantrennya beliau, tapi saat saya masuk, saya langsung ke masjid di atas, beliau nggak ngerti, makanya dia mikir kayak masjidnya dia. Sebenarnya. Jadi itu tadi penjelasannya panjang tuh Mbak Ayu, mungkin pas banget tuh. Halo. Itu sudah kembali lagi. Ya, kesimpulannya Mbak Ayu itu tadi Allah akan mengabulkan doa kita ketika kita siap, bukan ketika kita ingin. Nah, makanya barangkali Mbak Ayu disiapkan dulu, jangan ingin dulu. Siap, Gus. Ya, Gus, ini ada lagi di antara kita ini peserta sekedar menyapa ya. Ada Teh Meda Sefira, ini hadir, beliau yang main di Ketika Cinta Bertasbih. Terus juga ada Mas Iman Jirox, vokalisnya Jirox. Mas Iman, coba suaranya masih ini, boleh di-unmute. Assalamualaikum Mas Iman, sehat? Halo, assalamualaikum Mas Ipo. Woi, kalau foto albumnya biasanya rambutnya rock and roll. Sekarang malah yang rock and roll rambut saya, ini bukan Mas Jirox. Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam Mas Iman. Wah, namanya keren sekali. Semoga sehat-sehat selalu dan berkah selalu. Amin. Mas Iman ada mau nanya atau sapa aja atau gimana? Ya, saya menyimak dulu. Saya lagi menyimak, ini lagi senang melihat ceritanya, mendengar ceritanya nih, seru tadi nih. Oke, silakan Dias kalau mau bertanya, Kak Dias. Baik Mas Ipo. Assalamualaikum Ustadz. Gus Miftah, perkenalkan nama saya Dias Adriani dari Jakarta. Ini saya berniat dan punya cita-cita dari dulu punya anak yang banyak. Jadi sekarang sudah 3, insya Allah niatnya mau 7. Mohon doanya ya Gus Miftah nanti mendoakan. Nah terkait ini kita juga punya keinginan selain punya anak banyak, kita juga mau mewariskan bisnis BP kepada generasi-generasi kita. Jadi mudah-mudahan nanti BP bisa 1000 tahun lamanya insya Allah. Nah tadi kan Gus Miftah menyebutkan bahwa harta yang ditinggalkan nanti ada pertanggungjawabannya ya dari yang meninggalkannya, jadi warisnya.
Nah, terkait hal ini apa ya nasihat untuk kami ya Gus Miftah terkait hal ini gitu. Maksudnya kan misalnya kita meninggalkan bisnis, meninggalkan harta. Nah, kemudian kita meninggal gitu. Nah, kemudian ternyata ya kita mendapatkan pertanggungjawaban juga. Nah, terkait hal ini apa ya mungkin nasihatnya untuk kami. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Ya, Mbak Dias, saya doakan mudah-mudahan tidak hanya 7, 11 lah jadi sepak bola. Mbak, ketika Nabi Yakub itu mau meninggal, itu dalam Al-Quran ada ayat bunyinya begini, Am kuntum syuhada'a id hadra Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Yakub mau meninggal, dia mengatakan kepada anaknya, "Nah, ma ta'buduna min ba'di." Apa yang akan kamu sembah setelah aku mati, kata Nabi Yakub. Nah, saya pernah bertanya kepada beberapa mufassir, ayat ini sebenarnya agak lucu. Lucunya di mana? Kenapa Allah menggunakan bahasa ma, bukan man? Apa yang kamu sembah, bukan siapa yang kamu sembah. Saya ulangi ya, kalimatnya ma tak budun, bukan man tak budun. Apa yang kamu sembah, bukan siapa yang kamu sembah. Kenapa Allah menggunakan apa, bukan kalimat siapa? Karena Allah itu tahu betul, manusia itu lebih melihat apanya dibandingkan siapanya. Saya ulangi ya. Secara psikologis, manusia itu lebih sering memandang apanya dibandingkan siapanya. Contoh, kamu besok mau memilih calon bupati siapa? Calonnya nggak penting, yang penting saya dapat apa. Jadi apanya ini lebih didahulukan daripada siapanya. Jadi, maka banyak kemudian kita melihat orang bergaul kadang-kadang hanya melihat apanya, bukan siapanya. Disindir sama Allah. Harusnya siapa yang kamu sembah, tapi Allah mengatakan apa, Nabi Yakub mengatakan apa yang kamu sembah. Nah, disitulah kemudian kita perlu pahamkan kepada anak kita. Nah, apa itu penting, tapi siapa itu jauh lebih penting. Adanya apa itu untuk disediakan kepada siapa. Kalau ada siapa, insya Allah ada apa-apanya. Contoh begini, kalau saya mau sowan ke rumahnya Mas Ipo, gitu kan, Mas Ipo di rumah umpamanya Mas Ipo menyediakan apa? Apa itu sesuatu lah, ya disediakan propolis, teh, gorengan dan lain sebagainya. Nah, ini kan bentuknya apa? Adanya apa ini untuk menyiapkan siapa? Untuk menyiapkan siapa? Siapa yang datang? Miftah. Nah, maka saya meyakini kalau ada apa, adanya apa itu untuk disediakan kepada siapa. Kalau ada siapa, pasti ada apa-apanya. Nah, karena saya silaturahmi dengan Mas Ipo, sesama siapa, nanti ada apa-apanya. Entah bisnisnya kemudian begini, saya dikirimi propolis sama si Hasan kemarin, itu kan apa untuk siapa. Nah, yang perlu kita lakukan hari ini, Mbak Dias, sampaikan kepada anak-anakmu. Jadikan siapanya dulu, jangan ngerembuk apanya dulu. Makanya kalimat tadi wal yaksal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, jangan sampai kemudian menjadi generasi yang di'af, yang lemah, yang dhaif. Itu berarti apa? Yang perlu kita siapkan adalah siapanya, bukan apanya. Kalau siapanya ini udah siap, apanya gampang masuk. Kalau apanya ada, siapanya belum siap, hati-hati. Kalau siapanya sudah siap, dia datang kepada panti asuhan, saya sedekah uang ini untuk ibu saya, dia yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Diterima oleh Allah. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, ketika seorang anak mendoakan kedua orang tuanya, dia sedekah atas nama kedua orang tuanya yang sudah meninggal, maka orang tua yang meninggal ini juga mendoakan anaknya. Dia mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang sedekah atas nama aku, termasuk anak-anakku itu. Wanawara kobrona, dan besok engkau berikan cahaya kepada kubur mereka. Kama nawara kobrona, sebagaimana engkau memberikan cahaya kepada kubur kamu. Jadi sedekahmu yang mati, yang hidup ini diberikan kepada yang mati, ibunya, ini akan memberikan cahaya kepada kubur yang mati. Dan almarhum ini mendoakan kepada yang memberikan sedekah, ya Allah, ampuni mereka dosanya dan berikanlah cahaya kepada mereka di surga sebagaimana mereka memberikan cahaya kepadaku hari ini. Nah, maka di situ yang perlu disiapkan itu siapanya, bukan apanya. Ini Mas Ipo sudah ngasih kamu fasilitas opo. Bagaimana sekarang tugas kamu adalah menyiapkan anakmu menjadi sopo. Maka kalau opo jatuh kepada sopo yang tepat, akan menjadi sebuah kebaikan. Tapi kalau apa jatuh kepada orang yang tidak tepat, kepada siapa yang tidak tepat, akan menjadi sebuah kemaksiatan.
Mas Ipo ngasih apa? Mas Dias, Mbak Dias harus menyiapkan siapanya. Itu kira-kira Mbak Dias. Siap. Ini ngomong kayak orang sok tahu banget. Oke, dari Mas Wendy, dari Mas Basori, ada mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, kita close dengan doa. Ada Mas. Ada Silakan, Mas. Assalamualaikum terakhir ya. Gus Miftah. Waalaikumsalam. Saya Mr. Jos. Gara-gara Gus Miftah ngisi di BP, hampir seminggu kemarin sempat ngimpi datang ke pesantrennya Gus Miftah. Saya padahal belum tahu dan di mana, tapi kan ikutin sepak terjang Gus Miftah waktu dakwah di klub malam dan sebagainya, dan gaya bicaranya juga berani, nyentrik, dan Masya Allah lah ya. Nah, pertanyaan saya sederhana aja, Gus Miftah ini kan juga punya banyak santri. Bagaimana tips Gus Miftah biar santrinya itu sukses? Sama juga kayak kita di BP ini dilatih Mas Ipo untuk bisa mensukseskan mitra-mitranya. Mungkin ada tips supaya kita sebagai seorang guru ya, sebagai seorang mentor yang bisa mengantarkan mitranya sukses dunia dan akhirat. Itu aja mungkin minta nasihatnya. Terima kasih. Mr. Jos tanpa ekstra. Jadi begini. Saya kebetulan di pondok itu semua santri saya gratiskan. Dari makan, minum, belajar di pondok semuanya gratis. Sekian santri semuanya gratis. Ini sebenarnya kayak mimpi ya. Saya 10 tahun yang lalu itu jangankan ngasih makan ratusan orang. 10 tahun yang lalu itu saya untuk ngontrak rumah kecil aja nggak berani. Saya baru punya motor pertama kali itu tahun 2010. Pondok ini mulai bangun tahun 2012. Sekarang baru tahun ke-8. Semuanya, dan saya mimpi, kenapa saya gratiskan? Karena dulu begini Mas Ibu. Karena saya dulu pernah menjadi mahasiswa yang saya tinggal di masjid sebagai seorang James Bond, jaga masjid dan kebun. Untuk makan saja susah. Untuk makan saja susah. Wallah, untuk makan saja susah. Tapi setiap kali saya berdoa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doanya saya tambahi, Mas. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan, tapi satu saat saya harus bisa memberikan makan sama orang. Saya nggak ngekos, nggak kuat, makanya saya tinggal di masjid. Setiap kali saya mau tidur, bismillah, Allahumma ayya bismillah. Ya Allah, hari ini saya nggak kuat tidur karena nggak punya tempat tinggal. Tapi satu saat saya harus bisa memberikan tempat tinggal kepada orang. Dan alhamdulillah Allah kabulkan itu. Nah, tentunya apa yang kemudian hari ini saya lakukan, saya berharap santri saya besok harus lebih sukses daripada saya. Anak biologis saya, anak-anak kandung saya, sementara santri itu adalah anak-anak ideologis saya. Yang mereka satu saat juga harus lebih hebat daripada saya. Dan saya meyakini kok, kalau seandainya mitra BP ini besok lebih kaya daripada Mas Ipo nggak akan marah. Justru sebagai sebuah kesuksesan. Sama halnya, ketika santri saya besok lebih sukses daripada saya, itu adalah harapan dan doa saya. Lah, saya meyakini begini Mas Jos, hari ini apa yang saya dapatkan, yang saya alami itu merupakan bentuk tirakatnya, riadohnya orang tua saya. Orang tua saya yang riadoh, bangun malam, puasa, tahajud, dan lain sebagainya, itu yang memanen saya. Lah, supaya anak-anak saya juga bisa panen di kemudian hari, saya hari ini juga harus riadoh untuk anak-anak saya. Lupanya kita tuh begini, kalau hari ini kita sukses menganggap itu kesuksesan kita personal. Wow, kenapa kamu kayak saya? Lupa bahwa di balik kesuksesan kita itu ada doa orang tua kita, ada puasa orang tua kita, ada tangisan mereka, ada tangisan ibu pada kita. Maka saya sering mengatakan, ketika ada satu hajatmu dikabulkan oleh Allah, itu artinya ada satu doa ibumu yang dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau hari ini kita sukses karena orang tua kita, lah hari ini kita harus tirakat, harus riadoh. Bagaimana santri kita juga bisa menjadi sukses. Jangan sampai kita sukses, tapi anak-anak kita nggak sukses. Kita sukses karena orang tua kita, maka kita harus mensukseskan anak-anak kita. Yang saya lakukan 3, Mas. 1, tirakat, riadoh. Bentuknya apa? Bangun malam, puasa, dan lain sebagainya. Maka saya bersyukur sampai hari ini, saya masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk puasa Daud. Ini alhamdulillah yang terakhir, saya 4 tahun ini yang berlangsung saya puasa Daud. Saya dulu masih berat badan saya dulu 105 kilo, Mas. Tapi saya niati puasa bukan untuk kurus. Tapi karena saya pengen tirakat. Karena saya memang orang yang suka makan. Gemuk saya dulu. Tapi kalian yang gemuk santai saja lah. Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab, nggak masalah, aku gemuk. Mergo mangan sego. Daripada aku kuru, gaweane mangan konco. Ngomongnya gitu. Nah, saya dulu. Akhirnya saya puasa. Alhamdulillah, puasa Daud. Saya nggak makan nasi. Bukan karena saya nggak doyan nasi. Karena bagi saya nasi itu terlalu enak. Makanya saya mengurangi nasi.
Makan nasi itu bagi saya terlalu enak, maka saya kurang. Kemudian yang kedua, ziarah. Ziarah itu artinya apa, Mas? Mengunjungi. Nah, kalau Anda mengunjungi yang hidup, sowan ke Mas Ipo untuk belajar, untuk minta didoakan, sowan kepada yang mati untuk mendoakan. Kita ke Darul Quran, ke makamnya Syekh Ali Jabir mendoakan beliau. Kamu datang ke Mas Ipo untuk minta didoakan, untuk minta diajari. Itu namanya ziarah, mengunjungi. Dan yang ketiga adalah sedekah. Sedekah itu artinya jelas memberi. Maka wali-walinya Allah itu diangkat menjadi walinya Allah bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena kasratus sakho, karena mereka adalah orang-orang yang dermawan. Nah, 3 hal itu yang saya lakukan. 1, tirakat riyadhah, 2, ziarah, 3, sedekah. Harapan saya apa? Mudah-mudahan anak-anak santri saya, semua orang yang ikut ngaji dengan saya bisa mendapatkan, bisa memanen dari apa yang saya lakukan. Itu kira-kira, Mas Yos. Siap. Terakhir nih saya menyampaikan pertanyaan dari kakak saya, Gus. Ini beliau tidak bisa nyalakan layar karena lagi COVID sebenarnya. Baru berapa hari ini positif COVID. Namanya Mbak Sona. Mohon doa juga. Mudah-mudahan Mbak Sona, kakak saya bisa sehat kembali, pulih kembali. Amin. Begitu juga yang lain-lainnya kalau lagi sakit. Mau bertanya, misal kita punya tabungan untuk sekolah anak. Nah, tapi di waktu yang sama ada orang mau minjam uang, gitu. Terus baiknya gimana gitu ya? Apakah mana yang menjadi prioritas gitu, ya? Dan apakah kita menjadi berdosa kalau akhirnya kita ya milihnya salah satu, akhirnya mungkin kita nggak jadi minjamin atau malah sebaliknya gitu. Gimana, Gus? Waduh, pertanyaannya ngeri sekali nih Mbak Sona. Mbak Sona yang sabar ya, COVID-nya insya Allah segera berakhir. Insya Allah. Jadi banyak kasus sebenarnya, Mas. Saya juga sering mengalami kondisi seperti itu. Tapi yang kemudian kita pahami, yang pertama adalah amal soleh itu tidak harus membuat kita sengsara. Ya. Saya ulangi ya, amal soleh itu tidak harus membuat kita sengsara. Artinya, kalau kemudian gara-gara beramal soleh menjadikan kita sengsara, itu jangan dilakukan. Itu berarti bukan amal soleh. Bukan amal soleh. Nah, sekarang dilihat saja kebutuhannya. Kira-kira kalau tabungan anak ini memang kalau tidak bisa, kalau kemudian diberikan kepada orang, anak saya ini harus segera bayar SPP, ya dibayar SPP-nya dulu saja. Tapi kalau ini memang tabungan agak jangka panjang, kemudian tetangga kita membutuhkan, saya jadi ingat, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau berbagi dengan saudaranya. Nah, yang tahu keadaan ini tentunya Mbak Sona secara pribadi. Kalau memang ini anaknya harus segera bayar, ya mendingan diprioritaskan anaknya. Tapi kalau masih jangka lama, kemudian tetangga kita betul-betul membutuhkan, ya ada baiknya kita berikan kepada tetangga kita. Dan itu Mas Ipo, di pondok pesantren itu biasa seperti itu. Tanggungan saya itu ratusan orang gitu. Tapi begitu ada orang datang ke pondok, Pak, ini kita belum bayar SPP, Pak, ibu saya di rumah sakit, istri saya mau melahirkan macam-macam. Kadang-kadang kita dilema. Uang ini harus saya alokasikan untuk anak-anak santri, tetapi satu pihak juga ada orang minta seperti itu. Maka kemudian saya melihat pertimbangannya. Oh, ini kebutuhan santri masih bisa di-delay nih. Nah, kita kasih dulu. Tapi ini mendadak begini. Tapi saya mohon maaf, saya itu menghindari orang kata berhutang. Karena orang berhutang itu mohon maaf, Mas. Kalau ngutang melas, kalau bayar males. Gitu. Orang itu kalau berhutang, kalau minjam wajahnya lebih manis daripada madu. Tapi kalau ditagih lebih kejam daripada Israel, Mas. Beneran. Makanya kalau ada orang datang ke pondok ngutang, saya mendingan ngasih semampu saya daripada ngutangi, Mas. Saya betul-betul menghindari itu. Karena ya mohon maaf, hutang itu tadinya saudara bisa jadi musuh. Itu tadi saya bilang, ngutangnya melas, bayarnya males. Nah, mendingan kita daripada ngutang, kita kasih semampu kita. Itu yang biasanya saya lakukan. Itu Mbak Sona kira-kira ya. Masya Allah. Itu yang kalimat terakhir tadi benar banget itu. Jadi saya lebih suka gitu juga, Gus. Jadi kalau mending kita mampu, misalnya minjam 3 juta, kita adanya 500.000, udah mending kasih dah 500.000-nya daripada. Betul, that's right, itu right, bener. Daripada nggak enak ujungnya gitu ya. Ya. Ini Teh Maida mau tanya, Gus boleh ya? Teh Maida ya, terakhir ya. Siap. Silakan Teh. Ya, terima kasih banyak Mas Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah, makasih banyak. Tadi banyak banget quote-quote yang saya catat karena biasanya saya ketemu anak-anak muda. Jadi ini insya Allah bermanfaat banget tadi. Amin, Semoga amin, amin. Allah kasih kesehatan dan kebaikan untuk Gus Miftah dan keluarga. Gus Miftah, saya pernah ditanya salah seorang teman saya. Jadi beliau ini mana yang harus didahulukan?
Karena kan menurut Rasulullah sedekah yang terbaik itu kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu gitu ya Gus Miftah. Tapi ternyata realitanya yang dibantu ini saudara-saudara terdekatnya itu jadi males gitu ya. Jadi bukan malah dia jadi semangat untuk bekerja, atau bahkan saudara-saudara terdekatnya ini tidak sholat dan lain-lain. Padahal dia juga pengen gak hanya keluarganya aja yang dibantu, tapi juga orang lain di luar sana yang banyak sekali perlu bantuan. Jadi menurut Gus Miftah, mana yang dahulukan? Sedangkan keluarga terdekatnya ini jadi malah jadi mentalnya meminta, kemudian juga hubungan mereka-mereka yang dibantu ini tidak baik kepada Allah. Jadi gimana solusinya Gus Miftah? Ya. Sedekah untuk urutan sedekah itu memang salah satu prioritasnya adalah wal akrobin dan zawil kurba. Pengertian akrob atau zawil kurba itu adalah keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Ini bukan hanya hadis, Mbak, tapi ini ayat. Ini ayat. Jadi urutan penerima sedekah yang harus kita prioritaskan kata Allah adalah wal zawil kurba wal akrobin atau al akrobin dan zawil kurba. Ini adalah orang-orang terdekat. Lah, persoalannya kemudian adalah di persoalan mekanisme dan how to do-nya yang menjadi persoalan. Jangan sampai kemudian sedekah kita itu mematikan kreativitas mereka. Jadi menjadikan mereka bermental miskin, bermental peminta. Bermental peminta. Maka di kondisi seperti ini Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, oh ini melihat kondisinya seperti ini harus sedekah bentuknya produktif nih. Produktif. Bentuknya apa? Oh, saya di BP. Ini supaya keluarga saya juga mau kerja. Sedekahnya saya dalam bentuk barang. Yuk gua bukain agen nih. Yuk kita jualan bareng-bareng Mas Ipo. Ini kan berarti kita sedekah dalam bentuk sesuatu yang produktif. Nah, pola-pola seperti itu barangkali yang perlu kita coba. Karena tidak hanya pengalaman Mbak Maida, saya secara pribadi juga seperti itu. Karena memang saya meyakini lah, dalam satu rumah, dalam satu keluarga itu Allah biasanya minimal mengangkat satu orang untuk menjadi dewa malaikat penolong untuk keluarganya. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang orang yang kita tolong ini mentalnya mental miskin gitu. Jadi mentalnya mental minta, terus mental peminta-minta. Nah ini memang juga bagian dari cobaan ya Mbak Maida ya. Kalau tadi Mbak Maida suka quote, ya tambahilah quote-nya. Kenapa cobaan itu banyak? Iya Mbak, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya kita harus betul-betul melakukan ini secara istiqomah. Kenapa Gus kok istiqomah berat? Ya, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Nah, jadi saya coba perlu dilakukan sedekah-sedekah dalam bentuk yang lebih produktif. Jadi bukan cash tunai, tetapi kita kasih pancingnya, bisa tadi kailnya dan lain sebagainya, supaya kemudian Mbak Maida tidak hanya sedekah dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ilmu, dalam bentuk cara dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari amal soleh. Nah, maka kalau ini sudah kita bisa lakukan, maka yang lain tentunya bisa kita buat untuk keluar. Saya sendiri sama Mbak. Saya baru bangun pondok, baru pembebasan tanah, proposal dari luar banyak minta dan lain sebagainya. Nah, itu manajemen kita saja. Manajemen kita saja. Jadi how to do-nya ini yang perlu diperbaiki. Kalau hadisnya, kalau Qurannya nggak ada yang salah. Tapi aplikasi dari kita yang harus lebih wise dan lebih bijak. Kira-kira begitu nih Mbak Maida nggih. Sudah jam 10 lebih. Ya, siap. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah ya Mas Ipo ya. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk jariah bagi Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir yang saya sangat terenyuh ketika dengar dari Mas Askandar, rekening Syekh Ali Jabir ketika beliau meninggal hanya tersisa 1 juta. Itu subhanallah. Beliau betul-betul orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surganya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menjadi pribadi yang begitu banyak atau besar hisabnya di hadapan Allah dengan keuangan yang beliau. Memang biasanya begitu Mas Ipo. Ustadz tuh kalau nerima, masuk langsung keluar, masuk dan keluar. Itu yang juga dilakukan oleh Syekh Ali Jabir. Maka kajian hari ini mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Syekh Ali Jabir dan seluruh keluarga yang ditinggalkan mampu menjadi pewaris yang luar biasa bagi beliau. Ala hadini wa ala kulli nabiyyin sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma srif annal wala wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahim. Allahumma rizqna istiqamah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang istiqamah. Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah dengan bertambahnya ilmu, amal dan ibadah. Allahumma rizqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah keturunan yang soleh-soleh. Allahumma rizqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkanlah kepada kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma rizqna bi alfi quwwah ya Allah ya Rabb, di tengah-tengah kemaksiatan yang melanda ini ya Allah berikan kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rizqna bi alfi barakah. Berikanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rizqna bi alfi karamah. Berikanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah, dan pada akhirnya ya Allah anugerahkanlah kepada kami semua akhir kehidupannya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mas Ipo Santoso dan seluruh mitra BP, terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat minimal bagi saya dan mudah-mudahan bagi kita semuanya. Sebagai quote terakhir barangkali, ingat, aku boleh lelah, tapi aku tidak boleh menyerah. Ingat mitra BP, kenapa keringat itu asin? Ya, karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya Al-Fakir Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih ya. Kita doakan guru kita ya, Gus Miftah ya.